Assalamualaikum anak-anak Midis yang soleh dan soleha dari kelas 6A sampai kelas 6F. Apa kabarnya hari ini nak? Apakah anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti kuis IPS? Apakah anak-anak sudah membaca-baca pelajarannya? Oke, karena namanya kuis, jadi menjawabnya itu adalah sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam ingatannya. Tidak dibenarkan untuk melihat catatan atau membuka HP-nya. Jadi pastikan anak-anak semua sudah benar-benar membaca materi yang dibagikan kemarin sebelum melanjutkan mengerjakan kuis. Nah, aturan mengerjakannya, kuis ini ditulis jawabannya saja di buku latihan, kemudian dikirim ke WA wali kelasnya masing-masing. Bagaimana nak? Di sini yang diharapkan bukan nilai 100, tetapi adalah nilai kejujuran dan tanggung jawab serta usaha anak-anak semuanya sebagai seorang siswa-siswi yang soleh dan soleha yang penuh dengan kejujuran dan tanggung jawab. Baiklah, sekarang kita mulai kuisnya. Soalnya akan dibacakan, tulis jawabannya saja dalam buku latihan. Soal pertama. Proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Dikenal dengan istilah apa? Nomor 1. Proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Dikenal dengan istilah apa? Soal nomor 2. Sebutkanlah 2 di antara 4 faktor penyebab globalisasi. Soal kedua, sebutkanlah 2 di antara 4 faktor penyebab globalisasi. Yang ketiga, masyarakat antar negara bisa berinteraksi dengan lebih mudah karena kemajuan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Nah, hal tersebut merupakan beberapa dampak titik-titik dari globalisasi. Diulang sekali lagi nomor 3. Masyarakat antar negara bisa berinteraksi dengan lebih mudah karena kemajuan teknologi, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat adalah beberapa dampak titik-titik dari globalisasi. Soal keempat. Sebutkanlah 2 contoh dampak negatif dari globalisasi. Nomor 4, sebutkanlah 2 contoh dampak negatif dari globalisasi. Soal nomor 5. Hubungan antar 2 negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak disebut dengan kerjasama apa? Hubungan antar 2 negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak disebut dengan kerjasama apa? Soal nomor 6. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan dikenal dengan kerjasama apa? Nomor 6. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu dan biasanya berdekatan dikenal dengan kerjasama apa? Nomor 7. Kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara dikenal dengan kerjasama apa? Nomor 7. Kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara dikenal dengan kerjasama apa? Nomor 8. Organisasi ASEAN adalah
kerjasama apa? Organisasi ASEAN adalah contoh kerjasama apa? Nomor 9. PBB, IMF, OKI adalah beberapa contoh organisasi dengan sistem kerjasama secara apa? PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMF, OKI adalah beberapa contoh organisasi dengan sistem kerjasama secara apa? Nomor 10. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam sektor industri yaitu didirikannya pabrik industri tembaga yang terdapat di negara mana? Nomor 10. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam sektor industri yaitu didirikannya pabrik industri tembaga yang terdapat di negara mana? Nomor 11. Kawasan perdagangan bebas dalam ruang lingkup negara ASEAN dikenal dengan istilah apa? Kawasan perdagangan bebas dalam ruang lingkup negara ASEAN dikenal dengan istilah apa? Itu untuk nomor 11. Selanjutnya, nomor 12. Ikut memerangi peredaran narkoba, peserta dan tuan rumah SEA Games adalah beberapa contoh peran Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang apa? Nomor 12. Ikut memerangi peredaran narkoba, peserta dan tuan rumah SEA Games adalah beberapa contoh peran Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang apa? Nomor 13. Sebutkanlah dua contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. 13. Sebutkanlah dua contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. 14. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas dan Netral atau yang dipendek dengan ZOPHAN adalah bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang apa? 14. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas dan Netral yang dikenal dengan istilah ZOPHAN adalah bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang apa? Soal nomor 15 adalah soal terakhir. Kerjasama antara negara Indonesia dan Jepang adalah merupakan contoh kerjasama apa? Nomor 15 terakhir. Kerjasama antara negara Indonesia dan Jepang adalah merupakan contoh kerjasama apa? Baiklah, silakan anak-anak misi semuanya menjawab soal kuisnya dengan penuh hati-hati. Tulis jawabannya saja, kemudian difoto dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Ingat ya nak, kerjakanlah dengan jujur dan bertanggung jawab. Semoga bisa mengerjakan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.